Pemirsa, saksi ahli forensik Dr. Slamet Purnomo juga memberikan pernyataan yang bertentangan dengan fakta persidangan sebelumnya. Salah satunya tidak adanya prosedur otopsi pada jenazah Mirna. Kita simak penuturan saksi ahli forensik Dr. Slamet Purnomo saat sidang awal Agustus lalu. Apa juga seharusnya diperiksa jantung dan kepala. Saudara mengatakan seharusnya demikian. Seharusnya, kenapa seharusnya demikian? Karena itu adalah prosedur otopsi. Prosedur otopsi itu harus membuka seluruh roga-roga tubuh, baik mulai dari kepala sampai perut bagian bawah. Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya? Atau tujuannya otopsi itu? Otopsi itu tujuannya lah untuk mengetahui sebab kematiannya. Untuk mengetahui sebab kematiannya. Jadi untuk mengetahui sebab kematian daripada seseorang harus dilakukan otopsi. Tidak selalu setiap kasus seperti itu. Tadi saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan, otopsi adalah hanya satu bagian dari seluruh rangkaian yang 5 tadi. Yang sebetulnya membuktikan bahwa matinya itu adanya racun di dalam tubuh. Itu yang kita pakai. Ada gejala dan sebagainya. Sehingga dengan kondisi dan situasi yang seperti kasus ini kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak, mungkin ada sesuatu hal yang tidak saya ketahui yang tidak dapat dilakukan otopsi. Nah, satu-satunya jalan yang paling baik adalah mengambil lambung tadi agar supaya dia bisa menunjukkan ada enggak nih racun tersebut di dalam tubuh si korban. Tadi saudara mengatakan bahwa otopsi itu adalah untuk menentukan sebab kematian. Itu SOP-nya seperti itu ya, dalam kedokteran SOP begitu ya. Nah, sekarang dengan tidak dilakukannya otopsi, apakah ada kemungkinan enggak sebenarnya ini juga mati karena umpamanya jantung? Ya. Jadi memang itu sudah sering sekali kami ditanyakan bahwa kalau sebab-sebab lain bukan karena sianida, maka kematiannya tidak spektakuler atau tidak sedramatis dengan CN. Jantung tidak pernah mengalami perlukaan di bibirnya. Jantung tidak pernah dia langsung kejang-kejang dan sebagainya. Dia akan kesakitan dulu, terutama di daerah perut. Racun lain misalnya arsen, dia tidak seperti itu. Dia hanya muntah-muntah, rasa tidak enak pada perut, dan akhirnya setelah racun itu masuk ke dalam saraf, baru dia akan mengalami kelumpuhan pada saraf-saraf pernapasan dan saraf-saraf jantungnya, baru dia mati. Ya, pertanyaan kami adalah, apakah mungkin juga orang mati karena jantung? Seperti dalam kasus ini. Dalam kasus ini saya bisa menyingkirkan kemungkinan matinya jantung. Bagaimana saudara bisa menyingkirkan orang saudara tidak periksa? Karena dari gejala, tadi saya katakan bahwa pada kasus keracunan. Ya sudah tahu dari gejala. Iya. Tapi saudara kan tidak memeriksa jantung kan? Iya, tidak memeriksa jantung. Nah, kalau ternyata memang pada saat itu juga mati karena jantung, bisa kan terjadi juga semacam koinsiden. Jadi begini. Bagaimana kita bisa mengabaikan itu? Ya, itu memang pertanyaan yang bagus. Tapi Bapak harus tahu bahwa pada kasus keracunan sianida, hampir seluruh organ itu akan mengalami kerusakan. Karena dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat. Akibatnya kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung, tapi sebetulnya enggak. Itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik. Iya, tetapi kan tadi syaratnya seharusnya dan untuk menentukan matinya seseorang katanya kan otopsi. Iya. Pertanyaan kita kan, saudara tidak melakukan jantung, memeriksa jantung. Nah, kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan matinya ini karena jantung atau tidak?